Rasulullah, bagaimana dia melaksanakan milad ini, kemudian secara politik negara, kapan mulai secara politiknya, kemudian dibawa hikmahnya kepada kita. Tidak saja. Cocok? Kurasa sih kita merapat kita mungkin. Satu, dibaca dalam buku sejarah namanya Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh seorang ulama besar namanya adalah Al-Mansur Furi dan Mahmud Basa, halaman 9 sampai 15, tentang kehebatan seorang rasul, tentang kemuliaan seorang rasul. Satu, ketika Nabi Muhammad lahir, ya, pada tanggal ada dua penanggal ini. Satu tanggal 9 Rabiul Awal, yang kedua tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah disebut 571 Masehi. Nama kerajaannya pada masa dia lahir adalah Kerajaan Kisra Anushirwan. Nah itu ingat terus. Siloni Misal Hageran Legend Silo Sid Jamaluddin. Berarti anak budak lahir, dia lahir di masa kecil Pak Jamaluddin. Begitulah kira. Nabi Muhammad lahir di masa kerajaan Kisra Anushirwan. Ini sejarah. Kita sejarah ini agak serius sedikit. Saya campur supaya tidak enak gitu. Tapi tidak saya campur-campur dengan seni. Nah, 571 itu menjadi sejarah bagi dunia. Dan penanggalannya ada 9, ada 12 Rabiul Awal. Terserah mau pakai yang mana. Nanti tanggal gitu di Dawi. Ada yang pakai tanggal 9 terserah. Ada yang pakai tanggal 12 terserah. Hakul yakin, ainul yakin, ya. Mayoritas penduduk dunia yang mengakui ini paling banyak, paling gede adalah 12 Rabiul. Nah, anak tuduh-tuduh hebat ya itu kita buka dari kitab itu, ada dari kitab Iskilafil Islam, boleh dibaca. Anak kene. Pertama waktu lahir baginda Rasulullah, ya, langit urung bumi terang tanpa ada listrik, terang pesam dunia ini tapi geregemuh, sejuk dunia ini tapi geregegir. Itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Makhluk Allah di muka bumi ini, di langit dan di bumi, menyambut kelahiran baginda Rasul itu sungguh luar biasa. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Segala ciptaanku di langit dan di bumi bersimpuh bergerak atas kuasaku, atas perintahku, sampai-sampai daun-daun bersimpuh bertasbih kepada Allah karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pas Nabi Muhammad lahir, nih, aku Nabi buka, menurut bapak-bapak, saya kira di Nabi itu Siti Aminah, cuma Aminah ini ke Aminah ini ke Aminah Sapa. Tahu Aminah Sapa? Aminah ketemu Sapa. Ke Aminah ini kebeda Rasul Aminah Hoda. Ke Aminah ini ucun Jepang cuma bukan kemarin kemarin. Ya, Aminah itu waktu melahirkan baginda Rasul, mucaya berdemepak, mucaya ari ujung rambut sampai ujung kaki sedang dicerak wanogong sampai alat vitalitasnya bercahaya. Mohon maaf saya bukan bicara porno. Sampai alat kemaluannya itu masya Allah bercahaya. Dan dipanggil, ya, ada dua malaikat yang menjaga. Ada yang menyatakan bidangnya itu langsung Bunda Maria. Masya Allah. Yang ketiga, di saat Nabi Muhammad lahir, ya, di saat beliau baginda Rasul lahir, itu
balkon istana Kisra tadi, balkon istana Kisra, balkon itu lagu suasu. Anak kerana yang rumah ini aspes. Ya, balkonnya itu bahasa Jawanya itu ambles. Ambles itu bahasa Inggrisnya adalah demenok, meremok, mukaram, murenyot. Nah itu dia. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Kemudian yang keempat, beberapa gereja di kota Bukhaira itu mukernyon ku bumi. Gerara gempa tiba-tiba mukernyon rusak beberapa gereja. Kemudian yang kelima, dikala baginda Rasul lahir, ya, api sesembahan orang Majusi itu bahasa Inggrisnya Mfot, Suluhenpot, gerana sediukne, dan dibarengi juga beberapa patung-patung, ya, beberapa patung, bahkan ratusan patung sesembahan mereka orang jahiliyah itu di dalam Ka'bah hancur. Masya Allah, inilah yang dibaca oleh pendeta Bukhara di kota Bukhaira itu. Apa katanya? Kelak akan lahir seorang generasi umat manusia, dalam kitab Samawi mereka ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad. Udah. Ahmad dalam petik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tingginya kepercayaan mereka sampai orang Yahudi sendiri, pendetanya, ulamanya, tengkunya, syekhnya mengaku bahwa akan lahir generasi yang namanya Muhammad. Dan dengan runtuhnya beberapa sekarang gereja itu, ya, dengan runtuhnya beberapa gereja itu, dengan runtuhnya, hancurnya beberapa patung dalam Ka'bah itu dinisbatkan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang benar akan muncul, yang batil akan tenggelam. Bahkan akan datang seorang nabi ismuhu Ahmad membawa kebenaran dengan pensempurnaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang sungguh luar biasanya lagi, ini berbicara masalah kehebatan dan ihtiram, menghargai. Siapakah wanita pertama yang menyampaikan berita gembira ini kepada Abu Lahab? Abu Lahab siapa? Paman Nabi. Ike bahasa kayu seujang Nabi. Nanti terangkan. Pun Ike pun dari pihak ini, tapi ini dari pihak Abdullah. Namanya adalah Abu Lahab, ujang Nabi. Nama kuliah itu namanya, ada pembantunya Suwaibah. Ingat terus, Ibu Suwaibah. Suwaibah ini budak. Tahu budak? Umum budak. Ika budak cuma ucap. Ini budak. Budak ini mau ika kerja. Lebih hina daripada pembantu. Ipak ini nyawahnya berita gembiraku Abu Lahab. Ya tuanku Abu Lahab, eramu melahirkan, ya kerai, erane melahirkan. Yo, aku nih gembira weh. Kayaknya nih cara akunya Abu Lahab ini benar. Yo, anakku mikir dulu, rawat atau mana? Rawat atau mana? Tuan Seberawan. Karena ketika ini kesempat bener lahir royana, iya. Ya udah begitu. Karena sangat memalukan bagi orang Arab jahiliyah kala itu, penggawa, cuma pejabat, cuma kecil, cuma imam, generasinya lahir itulah hidayah. Lalu Abu Lahab ini gembira. Loh,
Suhaibah, betulmu kena ya? Benar Tuhan. Entah itu kena, sabar Tuhan. Man mulko. Tahu man? Bahasa Inggrisnya mama mulko. Ketikone itu. Man mulko ketikone itu. Ya udah, sesuai makan berangkat. Namanya Muhammad. Ya, Aminah ini kan tidak punya laki karena di masa 3 bulan dalam kandungan Abdullah meninggal dunia. Betul? Singkat cerah amangku sawahku mahdi Aminah eraina wujud kegembiraan daripada Abu Lahab. Masya Allah, di hari Senin itu itatang mele nabi demi si until kuda si anak kuda ditengol nepak nekatan ya katam tempat atas aku kita ni terkala ya lepo ke atas loten untuk kita tahu ya nek kata loten ni anak cerah penduduk Mekah, aku atas nama Abu Lahab senang bos hatiku, anakku untilku lahir ya ismuhu Ahmad, senang hatiku. Dan ingat, saya berani kengotak ngati Ahmad ni we anak yatim, we di mama aku lamai. Ini kamu ada begitu. Dan aku umumkan wanita pertama yang menyusui istri menyusui daripada ponakanku adalah pembantuku alias budakku sendiri, namanya Suhaibah. Jadi ingat, wanita pertama yang menyusui baginda kita bukan Halimatus Sa'diyah tapi Suhaibah. Wanita kedua baru Halimatus Sa'diyah. Sudah menjadi budaya Arab sampai sekarang. Jika budak lahir, yang mau disusui oleh wanita yang punya air asi. Jika kita ni hal yang tidak elok. Yang kemudian gitu. Tapi dia murder SDM beda dia. Pernahnya nangis. Ya sudahlah, itu adat mereka. Singkat cerat nama ini tuah bahagia jantung rasa. Ya. Ini Suhaibah. Pemula nosah berita gembira kuaku atas kegembiraan ini. Ini tolong catat baik-baik. Ini di garis bawah. Akan ku merdekakan budakku ini. Suhaibah ini terserah kepada dia mau ikut siapa. Yang jelas dia ku merdekakan. Pak, inilah kegembiraan Abu Lahab. Orang ini kita demi aja kerohon Abu Lahab urung sepuluh dekat masjid ini. Orang ini kita demi mau Pak. Pak kecil mau Pak. Coba kamu ini ke. Oh, hai. Aman ke? Memerdekakan seorang budak gak gampang kala itu loh. Anak itu karena turahara 30 unta. Unta Abu Lahab kerana kurus-kurus undang tengku irwansah. Gotol-gotol. Regen unta besilo. Cuba kudai sini ulang umroh atau ulang haji. Unta si sehatnya pian regen. Pak Becik, tolong buatkan kalkulator Pak Becik kan itu kali. Regen unta besilo ni 40 juta. Cuba kali Bapak 40 juta kali 30 ekor. Mau kia beli badan-badan 40 juta kali 30. Berapa dapat Pak? Hei, biar
tuh. Iya. Hah? Pak kecil? 1,20. Aku cuma nanya tak kecil dia. 1,2 M. Betul? 1,2 M. Baru kita demi hanya jerohan 60 huruf 50 itu. Itu terang. Ya, Pak. Logika mana bisa menerima? Abu Lahab umurnya Islam. Agama itu agama bodoh. Jadi betul itu gimana? We Yahudi berdetah. Allah nyambut anak yatim, Pak. Kegembiraannya ditangguh desemnya 1,2 M. Dimerdekakannya budaknya demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini nah. Terus aku play. Jangankan memberi sebab kepada anak yatim, bertanah anak yatim apa leloknya menjijikkan. Oke banget menjadi orang. Hati-hati Pak. Oh gerarang loh, putih kiro. Gerarang tapi memang gerarang itu. Cuma aku terisara ini. Ya, ini pakai logika, makanya ada dalam sebuah riwayat katanya Abu Lahab itu di hari Senin itu ditangguhkan ditangguhkan siksaannya setiap hari Senin. Wallahu a'lam bishawab.